Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah ini per hari sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini apa ya, masa pandemi sekarang ini kita harus selalu menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ya, silakan untuk presentasi, silakan kalian bisa menuliskan nama, tulis dan kelasnya di form nama dan nomor absennya forum chat ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai unsur senyawa dan campuran. Ada yang masih ingat campuran itu apa? Gabungan dari dua zat atau lebih yang masing memiliki sifat-sifat penyusunnya. Iya, ini siapa ya namanya ya? Everkos ya? Siapa namanya, Nok? Intan Nurmala, Bu. Intan Nurmala, oke, betul sekali. Gabungan dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat unsur penyusunnya itu sekali. Kemudian kalian baik campuran dalam sekitar rumah kalian ya, halo ya. Ya, Bu. Iya, yang sama Bu Guru setia selalu rentengan anak-anak yang masih ya di sini nih. Iya, pernah menjumpai contoh campuran dalam sekitar. Nah, contohnya apa ya kira-kira? Rifani, halo. Campuran dalam sehari tadi bilangnya itu jelas. Halo, suaranya jelas ini. Banyak contohnya campur, terus apa lagi? Jelas suara Bu. Contohnya campuran, kemudian apa lagi? ST, apa lagi? Halo. Suaranya nggak jelas, Bu. Oh, suaranya nggak jelas. Iya, Bu. Iya, Bu. Hari ini kita belajar mengenai campuran dan zat campuran. Tujuan hari ini yaitu yang pertama membedakan campuran homogen dan heterogen dari hasil paling diharapkan dapat hasil percobaan peran homogen dan heterogen. Kemudian tujuan berikut dapat kalian larut bersifat asam, basa, atau garam, dan nanti diharapkan kalian hasil penghapusan garam ini dengan alami. Nah, selanjutnya, ini gambar apa? Ada apa itu? Halo. Yang gambar kopi. Berapa ini? Bilang siapa? Gambar kopi dan gambar gula sama air. Gambar ini dari gambar campuran itu yang
gambar pertama dan gambar kedua, bagaimana perbedaan? Silakan kira dijawab yang ditulis di hipotesis di buku tulis masing-masing. Ya, itu ada gambar proma, kemudian ada jeruk. Kelihatan ya? Dia kelihatan. Nah, dari gambar-gambar ini, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui makanan bersifat asam atau basa? Biasanya kalian suka kan makanan yang rasanya asam-asam ya, yang kecut-kecut. Nah, itu sebenarnya itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita. Kalau kita terlalu sering mengkonsumsi asam, itu bisa membuat menjadi terkikis. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui bahan makanan bersifat asam atau basa? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, silahkan coba dari pertanyaan ini jawabannya silahkan kamu tulis di buku tulis ke masing-masing. Halo, dengar suaranya Bu Guru? Iya, Bu. Ya. Nah, masih. Nah, selanjutnya, di sini kita praktik. Ini petunjuk pekerjaan KPD-nya. Kemudian silakan kalian praktik di rumah masing-masing. Dan nah, selama kalian praktikum, tolong kameranya di-on-kan biar Bu Guru bisa melihat kamu praktik di rumah bagaimana. Bisa mulai praktik sekarang? Halo. Sudah dipelajari LKP-nya, cara prakteknya bagaimana? Sudah? Untuk pertama, hari ini nanti kita akan praktek dua percobaan semuanya. Nah, nanti silakan. Nah, dari bahan-bahan ini, ya siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan air sebanyak sepertiga gelas aqua. Ya, kemudian diberi tanda pada setiap gelas aqua dengan huruf X dan Y. Kemudian tambahkan kopi pada gelas aqua. Pada gelas aqua 1 sendok saja ya. Setelah itu kalian aduk. Nah, kemudian kira-kira setengah menit. Setelah itu baru diamati dan dimasukkan ke tabel. Bu, tolong jangan banter-banter pulangin, Bu. Oh, jangan banter-banter. Iya, Bu. Kalian sudah membacanya belum? Belum. Sudah, Bu. Sekarang semuanya kameranya di-on-kan semua, jadi Bu Guru bisa melihat kamu praktek di rumah. Ya, aku berdua, Bu, sama soalnya HP-nya nge-lag. HP-nya nggak bisa, Bu. HP-nya nge-lag. Kali dulu. HP-nya kecil. HP-ku dedel, Bu. Ya. Dedel kali lah HP-ku. Jadi kamu praktek di rumah. Mati gimana? Kamu masukkan air seperti ke aqua. 2 gelas aqua ya. Kemudian gelas aquanya dikasih huruf X sama Y. X sama Y. X sama Y lah. Kemudian di gelas X itu kamu beri kopi 1 sendok. Di gelas Y kamu beri gula 1 sendok. Tapi ya, aku aduk sampai larut semua. Sudah? Aduh, tumpah. Kopinya 1 sendok. 1 sendok. Sudah.
jadinya begini. Manis ini mana? Ini kenapa ini? Manisnya, Mariana. Meta, mantap. Aku juga mau. Sudah selesai. Ya, sudah ditulis ke tabel, dimasukin ke tabel. Ya, kalau sudah hasilnya, silahkan di tabel ini dibuat di buku tulis kamu. Jadi yang sudah dipraktekkan kamu ditulis ini hasilnya. Nama campurannya di sini diisi. Yang gelas X tadi campuran kopi dan air. Yang Y campuran gula dan air. Kemudian di situ ada endapan apa tidak? Kalau ada ya ditempel, kalau tidak ada di strip. Kemudian tercampur sempurna atau tidak? Kalau tercampur sempurna antara kopi dan air berarti ya dicentang. Tapi kalau tidak sempurna tulis tidak. Nah, kemudian jenis campurannya silahkan kalian analisis. Ya, kalau itu ada endapan termasuk campuran homogen atau heterogen. Kalau tidak ada endapannya termasuk campuran. Ya, untuk praktik yang kedua, ya tujuannya membandingkan sifat larutan asam basa garam. Kemudian nanti kalian dapat hasil percobaan asam basa garam menggunakan indikator alami. Ya. Ini tadi ada rumusan masalah. Ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan ini, tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ke dalam 4 gelas aqua diberi label A, B, C, D, E. Ya, kemudian masing-masing ditambahkan 1 sendok deterjen pada gelas A, cuka pada gelas B, air jeruk pada gelas C, ya, proma gelas D, dan garam pada gelas E. Setelah itu kalian aduk campuran tadi menggunakan ya. Sudah. Kemudian kalian ambil cairan kunyit dan amati warna awalnya, warnanya apa? Yang kuning atau ya, kemudian di aqua tambah 1 sendok makan air. Kemudian diaduk, amati warnanya, kemudian masukkan ke gelas sendiri. Ini aku pengen dulu ini. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua. Cara yang kedua tadi sama Meta. Tadi sudah dijelaskan. Jadi di gelas. Ya. Bu. Aku selap. Mute dulu nih. Deketan sama Nia. Dalamnya ada. Halo, Ismi. Aku masuk lah. Kapan? Sudah. Di sudah belum Indi? Kangen. Belum, Bu. Di sudah di air. Tambahkan gelas aqua B. Air. Kemudian jeruk sama garam.
Proma air, yang gelas aqua garam air. Nah, masing-masing gelas aqua tadi diberi kunyit 1 setan semuanya. Ya. Warnanya berubah, Bu. Siapa ini yang sudah? Kemudian sekarang Buku mau salah satu coba sih mempresentasikan hasilnya. Ada dua kegiatan. Yang pertama mengenai campuran, yang kedua mengenai sifat campuran. Nah, untuk kegiatan pertama silakan ada yang presentasi satu dua, silakan. Ini Bu yang deterjen sama air putih, terus nggak kelihatan Rahman. Yang sih namanya air kunyit. Iya, perubahan warnanya. Warnanya merah jingga. Iya. Kemudian kelas aqua yang lainnya. Iya, sudah kelihatan. Terus ini yang cuka sama air cuka ditetes kunyit, warnanya berubah menjadi kuning cerah. Ya, terus selanjutnya kelas aqua berikutnya. Ini jeruk. Warnanya bagaimana? Kuning cerah juga, Bu. Ya, selanjutnya Ini promo. ya, warnanya bagaimana, Mama? Merah jingga, Bu. Ya, terus merah juga hampir ya. Ini garam. Karena air kunyit jadinya kuning oranye. Oke. Sebentar ya, nanti selanjutnya sebentar. Oke, terima kasih untuk Nia yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian untuk kegiatan yang pertama, yang campuran tadi yang pertama, tabel yang pertama, ada yang mau mempresentasikan? Nah, silakan mempresentasikan hasil Gelas kegiatan yang aqua pertama, Meta. Gelas aqua air plus kopi, endapan, cicak sempurna, heterogen. Gelas aqua Y, air plus gula, cicak endapan, sempurna, homogen. 1. Ada perbedaan yaitu gelas sempurna, gelas Y tidak ada endapan dan tercampur sempurna. 2. Kalau campuran homogen tidak ada endapan. Kalau campuran heterogen ada endapannya. Campuran air plus kopi adalah campuran heterogen. Campuran air plus gula adalah campuran homogen. Sudah, Bu.
Halo. Terima kasih untuk Meta yang sudah mempresentasikan hasil kegiatan pertama. Untuk yang mempresentasikan, juga akan memberikan pengumuman yang pertama mengenai campuran. Campuran itu ada dua jenis. Ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur. Dan ini biasanya warnanya kuning dan tembus cahaya, kemudian tidak ada endapan saat didiamkan, sehingga zat-zat penyusunnya tercampur sempurna. Kalau campuran heterogen itu campuran yang dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Biasanya warnanya gelap dan tidak tembus cahaya. Kemudian ada akan saat didiamkan. Zat-zat yang menyusun, zat-zat penyusun tidak sempurna. Tan 1 ini hasil amatan campuran kalian tadi. Gelas Aqua X, nama campurannya adalah air dan kopi. Di situ ada endapan kan ya tadi, sehingga campuran ini tidak tercampur secara sempurna. Nah, maka dari itu campuran air dan kopi termasuk jenis campuran heterogen. Kemudian pada gelas Aqua Y itu adalah campuran gula dan air. Ya, dari hasil pengamatan tidak ada endapan, kemudian sehingga perubahannya zat tadi tercampur secara sempurna. Oleh karena itu campuran air dan gula termasuk jenis campuran homogen. Nah, berikutnya mengenai sifat campuran. Sifat campuran itu ada 3. Yang pertama sifat asam, sifat basa, dan sifat garam atau netral. Ya, kalian bisa baca di slide. Kalau asam itu rasanya masam, kemudian bersifat korosif, kemudian memerahkan kertas lakmus biru, mengubah warna kunyit menjadi kuning cerah, dan menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air. Ya, pH-nya adalah kurang dari 7. Untuk larutan basa atau campuran yang sifatnya basa itu rasanya pahit, sifatnya licin, membirukan kertas lakmus, kemudian mengubah warna kunyit menjadi merah jingga, ya, dan di dalam air itu menghasilkan ion OH-. Kemudian kalau sifat garam itu adalah hasil perpaduan atau reaksi antara asam dan basa, sifatnya netral, ya, tidak mengubah warna kertas lakmus merah atau biru, ya, artinya tetap. Kemudian tidak mengubah warna air kunyit, berarti tetap warnanya kuning orange. Berikutnya dari hasil kalian petik sifat campuran, di situ tadi kita menggunakan indikator alami, ya, buat sendiri ya, menggunakan cairan kunyit. Ya, cairan kunyit kalau di larutan asam itu nanti warnanya berubah menjadi kuning cerah, di larutan basa warnanya berubah menjadi jingga, dan di larutan yang sifatnya netral atau garam warnanya tetap menjadi kuning orange. Ya. Selain indikator alami kunyit, kita juga bisa menggunakan indikator alami bunga sepatu. Ya. Indikatornya kalau di larutan asam warnanya merah cerah, di larutan basa warnanya hijau, di larutan garam atau netral warnanya tetap merah. Dan ketika kita menggunakan indikator buatan, yaitu yang dibuat oleh pabrik, itu ada yang namanya kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, lakmus merah kalau di larutan asam warnanya merah, kemudian kalau di larutan basa warnanya biru, dan di larutan garam atau netral warnanya tetap merah. Kertas lakmus biru di larutan asam warnanya berubah menjadi merah, di larutan basa warnanya tetap menjadi biru. Kemudian dari kegiatan 2, hasil uji sifat campuran, kita menggunakan indikator alami kunyit. Ya, untuk larutan pertama adalah air deterjen, warnanya berubah menjadi merah jingga sehingga sifatnya adalah basa. Kemudian untuk yang kedua, gelas aqua yang kedua adalah air dan cuka, warnanya berubah menjadi kuning cerah dan sifatnya menjadi asam. Kemudian di gelas aqua yang ketiga, air jeruk, warnanya berubah menjadi kuning sehingga sifatnya adalah asam. Untuk yang keempat adalah kroma,
warnanya menjadi merah jingga dan sifatnya hasilnya adalah basa. Yang kelima adalah air dan garam. Perubahan warnanya tetap menjadi kuning orange sehingga sifat larutannya adalah garam. Oke, dari hasil kita tadi praktek, ada yang mau menyimpulkan? Disebutkan namanya, no? Intan Nurmala. Oh ya, Intan. Yang termasuk campuran homogen, air dan gula. Terus? Yang termasuk campuran heterogen, air dan kopi. Oke, betul sekali. Itu kesimpulan dari kegiatan pertama. Kemudian kesimpulan untuk kegiatan yang kedua, ada yang mau menyimpulkan? Baik, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, hasil tadi foto-foto kalian selama praktikum, kemudian nanti hasil jawaban LKPD dibuat di laporan, kemudian dikirim ke WA Group. Untuk setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang nanti linknya akan Bu Guru kirimkan di WA Group. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri sampai di sini. Yaitu pemisahan campuran. Merliana, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Merliana masih di situ. Tadi Bu Guru manggil-manggil enggak jawab-jawab. Bu Guru pengen nangis kamu. Oke, ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.